Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Galang Pratama ya. Dengan NIM 332180006, ingin menjelaskan tentang contoh soal dan beserta jawabannya dari materi convolution correlation untuk memenuhi tugas pengolahan sinyal digital. Sebelum menjelaskan atau masuk ke dalam contoh soal, ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu koefisien kolerasi sesuai dengan contoh soal nomor 1 ya, dimana kita disuruh mencari koefisien kolerasi. Nah, jadi koefisien kolerasi ini sendiri adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua peubah acak gitu. Maka langsung kita lanjut aja ya ke contoh soalnya nomor 1, itu dimana kita tuh disuruh mencari koefisien kolerasi atau simbolnya itu adalah R ya. Di sini dapat kita lihat simbolnya itu adalah R. Mencari koefisien kolerasi dari tabel jumlah ayam pada tiap-tiap desa. Nah, untuk menjawabnya itu kita buat tabel baru yang berisi kolom, yaitu ada kolom N dan X itu sebagai desa, yaitu sebagai jumlah ayam pada tiap-tiap desa. Lalu ada kolom X kali Y, dan kolom X kuadrat dan kolom Y kuadrat. Nah, pada tabel ini dibuat ya, untuk mencari nilai sigma ya, atau nilai total dari X, Y, X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai atau total atau sigma XY ya, itu didapat dari perkalian X kali Y dari baris pertama hingga baris kelima, sehingga didapat dari semua ini nih didapat nilai sigma X nya itu 15, sigma Y nya itu 1378, sigma X Y nya 4718, sigma X kuadratnya itu 55, sigma Y kuadratnya itu 458.394 ya. Nah, untuk rumus koefisien kolerasinya itu sendiri yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan hasil dari R itu sendiri ya, kita perlu menurunkan dulu nih atau menyelesaikan dulu perhitungan satu persatu, yaitu 5 dikali 4718 ya, lalu hitung 15 kali 1378, lalu hitung 5 dikali 55 dikurang 15 pangkat 2, lalu hitung 5 dikali 458.394 dikurang 1378 pangkat 2, sehingga dari perhitungan di atas didapat hasil R sama dengan 0,658 ya. Nah, lalu hubungan antara dari hasil ini ya, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara desa dan jumlah ayam itu adalah linier, positif dan strong ya. Kenapa linier? Itu karena nilai kolerasinya itu tidak lebih dari 0 dan disebut
positif ya, disebut positif itu karena nilainya itu positif, dan disebut strong itu karena nilainya mendekati 1. Langsung kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2, yaitu contoh soal konvolusi. Nah, ada masuk ke konvolusi nih. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang konvolusi. Nah, apa sih sebenarnya konvolusi itu? Konvolusi itu adalah salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk memprediksi sinyal output nih. Ketika kita memasukkan suatu sinyal ke dalam suatu sistem gitu. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita akan menghitung convolution sum-nya dari sinyal discrete di bawah. Nah, untuk soal nomor 2 ini atau convolution sum ini ya dapat dilakukan jika sinyal yang digunakan merupakan sinyal discrete. Maka dari itu pada soal nomor 2 ini kita menggunakan sinyal discrete, di mana terdapat sinyal 1 dan sinyal 2, yaitu H dikali N min K, dan sinyal 2 itu XK. Nah, untuk rumus dari convolution sum sendiri itu ada YN. Nah, YN ini didapat dari YN ini adalah hasil konvolusi dari jumlah perkalian sinyal XN dan HN gitu. Ya, langsung lanjut aja nih untuk cara jawabnya. Ya, untuk cara menjawabnya kita lakukan pergeseran dari sinyal 1 ke sinyal 2. Ya, dapat kita lihat nih ya. Saat kita geserkan sinyal 1 ke sinyal 2, maka terlihat ya value yang saling bertemu, yaitu nilai value-nya pada sinyal 1 yaitu 1 dan pada sinyal 2 itu 1. Sehingga kita kalikan saja nilai value-nya, itu 1 kali 1 sama dengan 1. Maka nilai N-nya itu sama dengan 1. Nilai N pada pergeseran 1 itu 1 ya. Langsung kita lanjut lagi ke pergeseran 2 sampai pergeseran 7. Hingga pada pergeseran 7 ya didapat hasil atau tabelnya seperti ini nih. Nah, pada pergeseran 1 dan sampai 7 didapat hasil atau nilai YN-nya itu 1212,420. Seperti itu. Nah, dari tabel data yang didapat barusan, maka hasil konvolasi sumnya itu seperti ini gitu. Langsung kita lanjut aja ke contoh soal nomor 3. Nah, pada contoh soal nomor 3 kita akan menghitung bentuk sinyal XT dikali YT dengan cara konvolusi integral. Nah, konvolusi integral ini sendiri juga terdapat aturannya, di mana konvolusi integral dapat dilakukan jika sinyal yang digunakan adalah sinyal kontinu. Maka di bawah ini terdapat sinyal XT dan YT. Ini termasuk sinyal kontinu. Langsung lanjut aja kita lihat nih ya. Nah, ini ada rumus dari konvolusi integralnya. Nah, untuk cara menjawab dari contoh soal nomor 3 ini ya, pertama-tama kita shiftkan atau kita gabungkan kedua sinyalnya dulu, dimana pada sebelah kanan itu bentuk sinyal XT dan sinyal YT nya kita taruh sebelah kiri dengan persamaan garis 1 nih, garis 1 dan garis 2 nya ya. Garis 1 itu sama dengan 2 to dikurang 2, dan garis 2 itu
sama dengan min 2 tau plus 6. Nah, sama seperti konvolusi sum ya, pada konvolusi integral juga kita coba geserkan dulu sinyal YT ke sinyal XT. Nah, kita geserkan sampai nilai T nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1, sehingga nilai integralnya itu sama dengan T kuadrat. Nah, kita lakukan pergeseran kembali ya, pergeseran kedua, ketiga, hingga pergeseran kelima, dimana pada pergeseran 2 itu nilai T nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2, sehingga didapat nilai integralnya itu min T kuadrat plus 4T min 2 ya. Dan pada pergeseran 3 itu nilai T nya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 3, sehingga didapat nilai integralnya itu 2. Dan pada pergeseran 4 nilai T nya itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari 4, sehingga didapat integralnya sama dengan min T kuadrat plus 6T min 7. Dan yang terakhir pada pergeseran kelima, nilai T nya kita gunakan yaitu lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari 5, sehingga nilai T nya itu T kuadrat min 10 T plus 25. Nah, dari tabel ini, dari tabel data yang kita dapat ini, maka hasil convolution integralnya itu seperti ini. Ini bentuk sinyal konvolusi integral itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.